Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ASVR Official. Nah, di video kali ini ASVR Official akan menjelaskan terkait tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah, di mana dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Nah, pada hakikatnya ini mempunyai tujuan yang jauh berpengaruh kuat dan nyata yang dapat dirinci sebagai berikut. Jadi dalam Quran surah Al-Muddatsir ini ayat 1-7 ini bisa kita rincikan menjadi 5. Yang pertama itu tujuan pemberian peringatan ini agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih dan di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. Yang kedua, tujuan mengagungkan Rabb agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. Yang ketiga, yaitu tujuan untuk membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan, pemeliharaan hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia. Kemudian mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman kepada Rasulullah SAW. Poin yang keempat yaitu tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat lebih banyak, berusaha dan berkorban lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah, dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. Pada poin yang kelima, dalam ayat terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan, dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang, dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi karena keridhaan Allah semata. Nah, alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas lalu. Alangkah lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengalamannya. Alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada balasannya. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini, yang pertama itu tauhid, kemudian yang kedua iman kepada hari akhir, yang ketiga membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, menyerahkan semua urusan kepada Allah.
Dan poin selanjutnya, semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad SAW, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Selain itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi SAW agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir tadi telah dikatakan bahwasanya hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, seolah-olah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai, namun engkau yang memikul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih terlentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari, dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua ini. Sungguh ini merupakan perkataan yang serius dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Rasulullah SAW pun bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam, tak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memangkul beban yang berat di atas pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan, dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan tidak pernah lekang selama itu. Sejak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban dalam mendakwahi umatnya, yang membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Marilah sama-sama kita teruslah mengemban dakwah Rasulullah, membawa risalahnya sampai akhir hayat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada seluruh umat yang mau terus melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW. Sekian dari paparan penjelasan terkait tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu dan dapat menambah pengetahuan untuk diri kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait tentang perjuangan Rasulullah dalam melaksanakan dakwah yang diperintahkan oleh Allah untuk umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.